Umat harus dengar, walaupun kelakuanku tidak beres, yang penting khotbahku beres. Umat harus dengar. Jadi kau pikir kau lolos, kau tidak akan lolos Pak Pendeta. Kau tidak akan lolos pemimpin rohani. Kau tidak akan lolos pengkhotbah-pengkhotbah kalau kau hanya menang tahu ilmu, tahu khotbah, tahu ajar, tapi tidak dipimpin Roh Kudus. Lu siap-siap, kamu pasti celaka. Ini ayat bilang begini, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kita tidak punya banyak waktu untuk baca sampai ayat 36. Cuci bersih semua tuh. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu terkasih, mari kita buka kitab suci kita dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25 kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23 jemaat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25 sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari 2 minggu lalu kita membahas satu tema besar, yaitu Holy Spirit and our weaknesses, atau Roh Kudus dan kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus dikontraskan dengan kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus adalah Allah, maha kuasa, maha hebat, super power, maha segala-galanya. Dan kita ini adalah makhluk lemah yang rapuh, gampang jatuh, gampang berubah, gampang terhilang, gampang tersesat, dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara-saudara, topik Roh Kudus ini begitu penting. Karena janji Yesus memberikan Roh Kudus dan Yesus menggenapinya, itu betul-betul sangat bermanfaat bagi rasul-rasul, bahkan semua pengikut Kristus sampai hari ini. Ya, jadi mengenal, memahami dan mengalami Roh Kudus itu saya kaitkan dengan beberapa hal. Di bagian yang pertama saya bicara tentang memahami dan mengalami Roh Kudus dalam kaitan dengan keselamatan jiwa kita, di mana satu hal yang tidak bisa dihindari bagi orang-orang yang telah mengaku percaya bahwa Yesus menyelamatkan dirinya, maka dia juga harus mengaku kepada dunia. Dia harus mengaku di depan umum. Dan ini butuh keberanian dari Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, ini butuh keberanian dari Roh Kudus. Dan keberanian ini bukan satu kali saja, tapi terus-menerus selagi kita masih menghela napas kehidupan. Makanya kalau kita bandingkan dengan tulisan Paulus yang lain, ketika dia membahas tentang peperangan rohani, dia sampaikan sejumlah perlengkapan senjata Allah. Dan dari perlengkapan senjata Allah yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6, di pasal 6 itu mulai ayat 12 dan seterusnya, di ayat 18, Rasul Paulus minta kepada jemaat untuk tetap berdoa dalam Roh Kudus. Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini bukan bahasa roh ayatnya ada. Kalau yang ini, berdoa dipimpin dan dikuasai dan didorong oleh Roh Kudus. Ini senada dengan Roma 8 ayat 26 sebenarnya. Ya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lalu secara spesial di ayat 19, Rasul Paulus minta bilang begini, juga untuk aku. Jadi saudara, bukan hanya pendeta atau rohaniwan yang harus mendoakan jemaat. Jemaat harus doakan pemimpin. Supaya apa, saudara-saudara? Dikatakan, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi ada dua hal yang Paulus minta supaya jemaat doakan untuk dia. Yang pertama, supaya dia bisa punya keberanian. Yang kedua, untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang orang hanya punya salah satu. Tahu kebenaran tapi tidak berani. Berani tapi tidak benar. Nah ini masalah. Makanya Rasul Paulus bilang, tolong dong minta ini paket lengkap. Tahu kebenaran tapi tidak berani, masuk neraka.
Berani tapi ngawur, minimal masuk penjara. Iya kan? Kan ada orang berani tapi ngawur. Berani tapi sembarang, tak terkendali. Nah itu nanti jail. Ya. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini lengkap dan ini terjadi terus menerus. Seorang rasul seperti Paulus yang track recordnya jelas. Sejak dia bertobat, dia bukan cuma dibaptis air, tapi dia dibaptis roh. Dan dia adalah orang yang punya kepenuhan roh. Karunia apa saja, kesembuhan, mujizat, bahasa roh. Kepada jemaat di Korintus dia bilang, aku punya bahasa roh lebih dari kalian semua. Tapi memang dalam pertemuan jemaat, aku lebih memilih memakai 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Begitu, dia ajar ketertiban di sana. Lalu orang yang notabene track recordnya sudah begitu luar biasa dalam hal hubungan intimnya sama Roh Kudus, dia bilang, jemaat tolong dulu berdoa dalam roh supaya kepadaku ini ditambahkan keberanian. Lalu ayat 20 dia bilang begini, saudara-saudara, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Tanpa Roh Kudus orang tidak berani. Tanpa Roh Kudus orang gampang jadi pengecut. Tanpa Roh Kudus orang gampang jadi pengkhianat. Tanpa Roh Kudus orang tidak total dalam mengiring Tuhan dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepadanya. Mungkin awal dia bisa panas-panas, pertengahan masih kelihatan panasnya, tapi tidak akan sampai finish kalau tanpa Roh Kudus. Makanya sepanjang 2 minggu ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang kita bahas, yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini, tidak pernah kerja setengah-setengah. Satu kali dia dimeteraikan dalam diri kita, dia akan menolong kita sampai kita memperoleh seluruh bagian penebusan yang harus menjadi milik saya dan saudara. Tidak ada setengah-setengah. Maka diberkatilah Anda yang ada Roh Kudus. Diberkatilah gereja yang dikuasai Roh Kudus. Keselamatan Anda tidak mungkin hilang itu. Tidak mungkin hilang lagi. Tidak mungkin. Nah, saudara-saudara, itu berkaitan dengan keselamatan yang dipaketkan dengan pengakuan. Yang kedua adalah memahami dan mengalami Roh Kudus berkaitan dengan karakter kita. Ya, makanya ayat yang kita baca pagi ini, Galatia 5 ayat 22-25, seputaran buah roh itu adalah istilah lain untuk karakter Kristus. Kita sudah belajar minggu lalu, penekanan yang Tuhan mau adalah kita bukan hanya mengaku percaya Dia, tapi dari hari ke hari kita semakin serupa dengan Dia dalam hal karakter, attitude, sifat, perkataan, pengajaran, gerak-gerik kita seperti suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang, karena kita ini adalah transparansi Kristus seperti ikan dalam akuarium. Gerak-gerik kita, titik koma kita, segala macamnya kita itu diawasi, saudara-saudara. Diawasi, tak terhindarkan. Tidak bisa mau jadi Kristen tapi tidak mau diawasi. Tidak bisa menjadi Kristen tapi bersembunyi dalam gelap. Oh no, Yesus berkata, kamu dan saya kalau ikut Dia, Dia adalah terang dunia. Kalau kita ikut Sang terang dunia, kita tidak mungkin berjalan dalam kegelapan. Makanya Yohanes 8 ayat 12, jemaat baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, perhatikan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tidak ada pengikut Kristus hidup setengah terang setengah gelap. No. Ikut Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kitab Amsal mengatakan, jalan hidup orang benar tambah hari tambah terang. Tambah hari tambah terang. Jadi kalau ada orang Kristen hidupnya tambah hari tambah gelap, kamu perlu Roh Kudus. Bagaimana kau Kristen dari lahir? Papa mamamu Kristen, opa omamu Kristen. Kau hidup di satu daerah yang namanya Kupang NTT, mayoritas Kristen, tapi kau tambah hari tambah gelap. Bagaimana rumusnya? Rumus Kristen itu tambah hari tambah terang dong. Amin, Bapak Ibu terkasih. Dan apa yang membuat Anda dan saya tambah hari tambah terang? Roh Kudus, tidak ada yang lain. Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan memahami dan mengalami Roh Kudus dalam urusan karakter Kristus dalam diri kita ini, saya sampaikan minggu lalu berdasarkan latar belakang
surat Galatia, di mana jemaat di Galatia ini sudah didoktrin mati-matian oleh Paulus bahwa kamu tuh terima roh karena Injil. Masuklah penyesat ini mau menggiring jemaat di Galatia, bahkan mereka kelihatannya sudah tergiring oleh para penyesat itu untuk kembali lagi kepada doktrin lama. Doktrin yang hanya mengandalkan hukum Taurat. Dan kita tahu hukum Taurat tanpa Roh Kudus hanya menghasilkan kemunafikan. Hukum Taurat tanpa Roh Kudus hanya menghasilkan kehidupan agamawi tok. Tidak ada karakter, tidak ada buah manis, tidak ada hal indah yang bisa dikecap oleh Tuhan, sesama, bahkan diri sendiri. Karena hidup penuh dengan sandiwara. Hidup penuh dengan acting, saudara-saudara. Kenapa? Tanpa Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita hidupnya berbuah asli tanpa sandiwara. Makanya Tuhan Yesus mengecam itu orang-orang munafik itu. Aduh, Yesus kecam luar biasa. Padahal mereka ini yang duduk di kursi Musa, pegang hukum Musa, khotbah hukum Musa. Tapi Yesus bilang munafik. Sampai Yesus bilang sama orang-orang waktu itu, oke lah, kalau mereka khotbah kau dengar saja, tapi kelakuan mereka kau jangan ikut. Mereka hanya menang khotbah, tapi tidak lakukan. Baca itu Matius 23 ayat 1 dan seterusnya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, terus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Anda lihat tanpa Roh Kudus, mulai dari pucuk pimpinan udah hancur begini nih. Tanpa Roh Kudus, konteks sekarang dalam gereja masih ada banyak. Kalau jelaskan Alkitab menurut kata Yunani, kalau kita lihat antara waktu sebelum, waktu sekarang dan waktu gayanya itu. Tapi dia tidak lakukan apa yang dia khotbah. Kalau hanya fasih lidah, bapak-bapak jubir pernikahan juga lincah ngomong. Iya kan? Saya selaku toh yang dulu berdiri atur basowi, kan bisa saja. Lihat toh sujat. Iya kan? Kalau hanya ngomong bisa, ini masalah Roh Kudus. Dan ini bukan hanya ilmu Alkitab, semua ilmu. Saudara ahli di mana? Di hukum, di politik, di keuangan, di apa saja. Anda perlu Roh Kudus. Anda perlu Roh Kudus. Semua ilmu itu kalau ada Roh Kudus, aduh keren, kualitasnya tambah tinggi. Bukan hanya tampung pengetahuan. Orang-orang ini mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Maka kalau Anda baca terus mulai ayat 14, aduh itu Tuhan mulai bombardir mereka habis-habisan. Ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelambui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itu Anda baca sampai ayat 36. Tuh Tuhan Yesus cuci barmen sandong. Kau jangan pakai ayat 1 sampai ayat 3. Oh, umat harus dengar. Walaupun kelakuanku tidak beres, yang penting khotbahku beres. Umat harus dengar. Jadi kau pikir kau lolos. Kau tidak akan lolos Pak Pendeta. Kau tidak akan lolos pemimpin rohani. Kau tidak akan lolos pengkhotbah-pengkhotbah. Kalau kau hanya menang tahu ilmu, tahu khotbah, tahu ajar, tapi tidak dipimpin Roh Kudus, lu siap-siap. Kamu pasti celaka. Ini ayat bilang begini, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kita tidak punya banyak waktu untuk baca sampai ayat 36. Cuci bersih semua tuh. Anda lihat ini. Kemarahan Tuhan kepada mereka yang punya hukum tapi tidak punya roh. Makanya Paulus itu memang dia copy paste banget Tuhan Yesus. Sehingga dia juga marah jemaat di Galatia. Dia bilang kalian orang bodoh semua. Galatia 3 ayat 1 itu Rasul Paulus dengan keras mengatakan apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Tidak ada yang tersembunyi. Seputaran doktrin Kristus, doktrin keselamatan, semua terbuka, transparan. Mungkin waktu itu kalau saya boleh tambah, kalian juga bilang amin, amin. Wow, haleluya. Aduh benar, yes. Ini saya seberangkatkan dipengaruhi dengan konteks gereja sekarang ya. Ada gereja tertentu yang kalau pendeta khotbah dia dari belakang berteriak, "Come on, pastor." Di sini tak usah kayak gila-gila. Saudara dengar orang pun di sini son biasa. Saudara, "Come on, pastor, beson lihat main di belakang lihat." Saudara sampai mata, gila apa? Dan beta bela yang melerok saudara ya.
Tahu di sini selalu saya butuh sensasi lebe-lebe. Jangan karena lighting suara mesti tambah come on. Tak usah. Amin di hati. Amin. Kalau bisa amin babunyi sedikit, boleh babunyi sedikit. Saya di khotbah saya dengar pendeta, come on pastor, come on, wow, pastor, wow. Terakhir kata dua, jemaat bingung, pesan dua berabe saya di atas kalau yang kepingin bawa wow. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu dan seterusnya. Teguran keras ini. Bukti kejengkelan hamba Tuhan. Ini bukan jengkel sembarang jengkel. Ini dia nama jengkel kudus. Ini dia nama marah kudus. Ini dia nama kritik kudus. Kau diajar kebenaran, kau saya ajar lain, kau bikin lain. Itu marah kudus. Yesus marah, Paulus marah, Yohanes Pembaptis marah. Kalau kita tarik ke perjanjian lama, Yesaya marah, Yeremia marah, Elia marah, Musa marah. Dan itu semua marah kudus. Kalau ada kebengkokan, amin Bapak Ibu, itu marah kudus dia bernama. Nah saudara-saudara, lalu Paulus bilang begini di ayat 2, jemaat baca 1, 2, 3. Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Iya, kamu terima roh gara-gara apa? Gara-gara Injil, bukan gara-gara hukum Taurat. Gara-gara Yesus Kristus itu. Siapa percaya dia dimeteraikan dengan roh. Dan oleh roh itu kita mengaku dia adalah Tuhan. Dan oleh roh itu kita akan berbuah lebat. Di ayat 5 sama-sama 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya adalah karena kami percaya pada pemberitaan Injil. Amin. Roh Kudus tidak datang dari gaya hidup Farisi Taurat yang main taati Taurat detail-detail, ternyata munafik, ternyata agamawi, ternyata celaka kata Yesus. Nah oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini perlu kita soroti terus menerus. Nah yang berikut kekasih-kekasih Allah, bahwa masih seputaran pokok pikiran yang kedua, yaitu memahami dan mengalami Roh Kudus dalam kaitan dengan karakter kita. Yang berikut yang saya mau seberangkan kepada jemaat adalah Roh Kudus itu memunculkan buah roh atau karakter Kristus supaya kita semua orang percaya ini memiliki prinsip dan praktek yang kontras dengan keinginan-keinginan daging. Omong keinginan daging di Alkitab ada, tapi dalam diri kita di masa lalu kita semua punya keinginan daging. Jadi saya pikir kalau ngomong ini, kalau Anda buka hati, cepat mengerti, langsung nangkap, oh ini yang aku alami, oh ini yang aku pernah rasa. Ternyata Alkitab datang menerangi aku. Jadi dia memunculkan itu supaya orang percaya itu kontras dengan dunia. Berkali-kali Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi kepada dua Tuhan, kamu akan setia kepada yang satu, kamu akan loyal kepada yang satu, tapi kamu tidak loyal kepada yang lain. Kamu akan mencintai yang satu, tapi kamu tidak mencintai yang lain. Di dalam Tuhan tidak ada posisi netral. Makanya sebelum membahas buah roh dengan 9 manifestasinya itu lebih jauh dan lebih dalam lagi, Rasul Paulus ingatkan jemaat di Galatia yang sudah sempat terperangkap dengan mau kembali kepada doktrin salvation by works, ya, selamat karena usaha atau mentaati atau perbuatan-perbuatan mentaati hukum Taurat. Galatia pasal 5 itu beberapa ayat sebelum buah roh, ayat 16, Rasul Paulus bilang begini sama mereka. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, hidup oleh roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging dan keinginan roh bertentangan. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, ya, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Betul. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang kamu mau itu baik, tapi jatuh juga, tumbang juga. Ini yang Paulus seberangkan dalam pengalaman pribadinya. Dalam Roma pasal 7 ayat 18, Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bukan hal berbuat apa yang baik. Walaupun keinginan itu ada, tapi realisasinya apa? Pasti tidak baik. Disinilah keinginan roh kalah dengan keinginan daging. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku Saudara perbuat. lihat, dia pengen baik, pengen tuh kalau contoh-contoh praktis, pengen tuh kalau ketemu orang senyum dahulu, tapi nanti akan muka bangka. Saudara mengerti? Bet kalau ketemu Teo, biar Teo pernah pinjam uang ganti, tapi bet akan senyum dahulu. Disuniat nih, ya apalah artinya 300.000 ya kan? Tapi kalau dia lihat Teo, ternyata Teo politik lebih merah dari Pungo, dia emosi, kurang aja. Sun ganti doi kok bisa lebih menyala begini? Ya. Padahal dia tahu itu lipstick juga Teo pinjam lagi di Teo yang satu lagi. Jadi sebenarnya semua butuh godly latar belakang ya. Saudara, sebenarnya aku mau yang baik. Aku sudah mau nih. Nanti kalau kumpul-kumpul dan teman-teman dong ajak minum, saya tolak. Kumpul 1 jam, tolak. Masa 1 jam setengah tuh. Waduh, jangkrik mulai babunya. Nah ini nih. Cicak menyambut, ya kan? Langsung angka sedikit. Anda lihat ini, saya tahu kok bapak-bapak di sini ini baik, orang baik. Kok dari saudara bicara miring leher, saya kelihatan kan. Tapi maksud saya gini, ya kita semua kayak begini kalau tanpa Roh Kudus, menang di niat, pengennya sih, niatnya sih mau baik, mau begini, setengah jam tumbang, 1 jam tumbang, 2 jam gugur. Kemana? Nah inilah fenomena kalau tanpa Roh Kudus. 20 Rasul Paulus bilang begini sama-sama 23. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Maka dari itu kita butuh dimerdekakan. Kalau kita tidak dimerdekakan, waduh tidak bisa saudara-saudara. Ya, butuh dimerdekakan. Makanya di bagian akhir dari khotbah minggu lalu dalam 2 Korintus 3 itu mulai ayat 15 saya sampaikan bagaimana mereka baca perjanjian lama, baca hukum Musa tapi tidak disingkapkan, tidak pernah mengerti. Kenapa? Karena ada selubung. Harus selubung itu diangkat dulu baru bisa mengerti khotbah, baru baca Alkitab bisa dapat berkat. Bahkan baru baca aja nih cuma nangis. Baru baca doang, belum dapat keterangan. Dia baru baca itu Amsal, dia baru baca itu Mazmur, dia baru baca itu perjanjian baru. Armata Malale, kenapa? Dirinya dicelikan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara lihat ini, perhatikan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tidak pernah nyambung. Baca bola balik, tidak ada perubahan. Kenapa? Hanya hukum tanpa roh. Hanya liturgi tanpa roh. Hanya rutinitas mingguan tanpa roh. Berat, saudara-saudaraku. Bang Edis bilang berat, saudaraku. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17 sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Dan di mana ada Roh Allah, haleluya, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Dan kalau kita sudah merdeka begini, kita akan mengalami kemuliaan lebih besar. Kalau kita sudah merdeka begini, kita akan dibawa semakin hari serupa dengan gambaran Kristus sesuai tuntutan Allah Bapa di sorga. Dia mau gerejanya apa? Percaya anaknya, tapi juga memiliki karakter anaknya. 18 sama-sama 2, 3. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menarik supaya saya dan Bapak Ibu jemaat betul-betul didorong hari ini untuk mengerti kebutuhan utama Anda dan saya itu sebenarnya bukan duit. Kebutuhan utama Anda dan saya itu bukan validasi atau pengakuan orang. Kebutuhan utama Anda dan saya itu bukan barang-barang bermerek. Kebutuhan utama Anda dan saya itu bukan pangkat jabatan. Kebutuhan utama Anda dan saya adalah Roh Kudus yang darinya dia menghasilkan karakter Yesus, buah roh dengan 9 manifestasinya itu. Itu kebutuhan kita. Karena masalahnya Bapa mau menikmati, orang lain harus menikmati, kita sendiri harus menikmati.
Jadi buah roh itu, waduh, mutlak itu. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bikin pilihan ya. Kita tidak bisa bilang, aduh saya ini sebentar gereja, singer, memuji, menyembah, angkat tangan. Tapi malam nanti di diskotik, pangaya sampai tanah. Tidak bisa begitu dong Anda. Tidak bisa begitu. Anda jangan main beta jadul ya. Anda bilang, Bapak Tua kan sudah mengerti. Ya ampun. Sudah ajar beta dengan makfa fitik kayak begitu. Aduh. Beta ini anak dance. Serius. Beta dance mulai dari panggung-panggung besar, diskotik, bahkan jalan raya, bahkan lampu merah di Polda. Tak ganteng Otto Angel lampu 2, putar Michael Jackson, berhenti langsung. Jangan ajar beta. Jadi beta ngomong begini, bukan beta nih orang son mengerti dunia gelap, son mengerti dunia malam, son mengerti dugem, son mengerti disco, son mengerti hey Macarena. Ngerti saya. Tapi tidak bisa saudara dua kaki begitu. Sebentar puji Allah, sebentar dunia terang, sebentar dunia gelap, sebentar dunia gelap, sebentar dunia terang. Tidak boleh demikian. Amin. Tidak boleh, harus ada pertentangan jelas. Progresivitas karakter kita itu harus semakin hari semakin kelihatan, semakin terbuka. Itu selubung sudah diangkat. Tidak ada yang samar-samar lagi. Dalam konteks karakter kita. Amin, jemaat terkasih. Oh iya, Kristen sekarang tidak boleh main-main. Untuk ukuran orang Kristen di Kupang, susonde pantas lagi makan bubur sun. Tidak pantas lagi makan bubur saring. Anda harus RW kurus tinggi. Anda harus babi rica ekspor langsung dari Sulawesi Utara. So yang mesti pedas punya ini. Amin, jemaat terkasih. Jadi harus jelas dipimpin siapa. Makanya setelah dia bahas pertentangan di Galatia pasal 5 ayat 17, dia lanjut di ayat 18. Dia bilang apa di sana? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Ya. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak lagi. Karena kalau di bawah hukum Taurat, kelihatan berjubah agama di luar, di dalamnya tuh ancur-ancur dengan keinginan daging. Makanya di ayat 19, 20 sampai 21 dia jelaskan berbagai keinginan daging. Perhatikan. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, Terus 20 jemaat, 23. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini semua ada di sini. Dan memang orang tanpa Roh Kudus, sekalipun dia ada dalam gereja, di pembadan ada dalam gereja, tapi dia jadi kayak Yudas. Aktif dalam pertemuan, tapi tidak pernah aktif dalam hubungan vertikal dengan Allah. Ulang. Aktif dalam pertemuan, horizontalnya selalu ada, vertikalnya rusak. Makanya pengkhianat, makanya pemecah belah, makanya adu domba, makanya munafik, makanya cium tapi jual, palsu. Kenapa? Tanpa Roh Kudus. Yang ada cuma roh pemecah belah, dia di mana-mana pasti bikin kacau. Tentu kita tidak mau orang-orang begini terlalu bebas dalam gereja. Kasihan gereja itu. Kasihan orang-orang tulus yang di situ. Kasihan orang-orang dipenuhi Roh Kudus yang ada di situ. Mereka sudah menabur doa, menabur daya, menabur dana, menabur ide-ide terbaik. Tapi kalau ada pemecah belah di dalam, yang di sini dia omongin satu penama, as dia omongin satu penama, as dia senang kalau lihat ini dua bakalai. Ini kan pisau silet, divide et impera. Dan ini adalah praktek dari anak-anak setan. Karena setan itu saya sudah sampaikan berkali-kali. Di hadapan Adam dan Hawa, dia kasih jelek Tuhan Allah. Di hadapan Tuhan Allah, dia kasih jelek Ayub. Setan begitu kan? Di A dia kasih jelek B, di B dia kasih jelek A. Itu adu domba, dan siapapun adu domba. Sebelum Belanda melakukan itu di Indonesia, kurang lebih 350 atau 400 tahun lalu mangkali, setan sudah lakukan itu dari dulu kala. Jadi sadarlah Bapak Ibu terkasih, jangan ikut berkomentar. Kalau orang mulai omong orang punama, bilang, bahasa NTT bilang, diam deh, tembok ini juga ada telinga. Lu periksa sendiri. Jangan ikut bilang, apalagi kalau yang bawa omong nama Tuhan meyakinkan dia pakai begini, demi nama Tuhan, angkat tangan bilang gitu. Iblisat. Harusnya jangan angkat tangan bilang, angkat tangan pidem bibir, lu diam.
Harusnya begitu. Kita belajar semua ya. Mama-mama yang punya psikologi mesti keluar ribuan kata satu hari. Ada juga bapak-bapak mulu perempuan, saya tahu. Ini mesti jaga semua nih, Roh Kudus mesti tolong kita semua nih. Sudah lihat roh pemecah. Makanya Yudas yang murid Kristus yang benar, atau saudara Yesus itu kan ada Yudas yang pengkhianat, ada Yudas nama Tadeus, itu salah satu dari 12 murid. 12 murid itu kan 2 nama Yudas, toh. Ada satu lagi Yudas saudara Yesus. Itu yang tulis surat Yudas. Yudas tulis surat itu dan dia alamatkan kepada para penerimanya. Dia bilang hati-hati, di antara kalian tuh ada orang tanpa Roh Kudus yang kerjaannya cuma ngejek, yang kerjaannya cuma mematahkan semangat orang dengan kata-kata mereka. Kata-kata itu bahaya dong. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya, memakan buahnya. Orang bisa berantem karena omongan. 2 negara bisa perang karena kata-kata. Jadi hati-hati dengan mulutmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, pendeta, pelayan. Semua yang dengerin khotbah. Jaga lu punya mulut. Amin. Karena orang tanpa Roh Kudus menurut Yudas itu. Yudas kan cuma 1 pasal. Ayat 17. Bilang begini, dan dari dulu sudah ada, semakin menuju kiamat, semakin bermunculan jamur-jamur model begini. Perhatikan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, Tuhan ya, rasul-rasul Tuhan Yesus bilang apa dari dulu? Perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Iya, jadi hanya ejek orang. Jangan, kita tidak dididik begitu. Kata-kata kita harus kata-kata penuh berkat. Amin. Kata-kata kita harus kata-kata yang membangun orang. Kenapa orang-orang ini pengejek begini? Hidup tanpa Roh Kudus. 19 sama-sama baca. Mereka adalah siapa? Pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Orang ada Roh Kudus dia bawa unity. Orang ada Roh Kudus dia bawa kasih persaudaraan. Bukan bawa konflik. Kalau mau gegeran, gegeran dong sama penyerang Injil. Kalau mau gegeran, gegeran dong sama anti-anti Kristus. Boleh itu. Itu dipersilakan. Tapi jangan sesama anak Tuhan gegeran. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati ini ya. Kata-kata Anda tolong diperhatikan ya. Orang dalam Tuhan itu, kata-katanya itu kata-kata Kristus. Kolose 3 ayat 16. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu terkasih. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Di antara kamu itu harus perkataan Kristus. Dimulai dari mana? Dalam rumah. Cara istri respon omongan suami itu dengan penuh kasih. Jangan ketus-ketus. Laki sendiri loh. Kecuali ini orang pulaki yang tahu dari mana datang. Kopi loh. Nah itu lu bisa. Lu gila kok. Itu kan masih masalah otak gue. Laki sendiri ini cocek. Itu kumis apapun kumis. Ibu pun. Kok semua. Iya kan. Bapak ju, de ibu ju. Enak. Perkataan. Hendaklah perkataan Kristus. Diam. Dengan apa? Segala kekayaannya di mana? Di antara kamu. Sehingga apa? Kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Teguran juga penuh kasih. Menyapanya enak. Ya, ini dalam interaksi ya 2 arah. Kalau khotbah terlalu perlu begini ada di ayat lain. Tapi kalau omong, ya kan dan seterusnya. Dia maju sedikit lagi. Kalau saya 4 ayat 6 dia bilang begini. Ini tanda orang punya kata-kata dikuasai Roh Kudus. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Amin. Jangan hambar. Amin. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Cara menjawabnya tuh timingnya pas. Orang ada Roh Kudus. Timingnya pas. Jadi laki ada capek. Pulang nih kancing susun seimbang. Oh, ini capek banget nih. Iya toh. Datang salam kok apa kok. Duduk tanya. Teh kok apa? Kok kopi? Percaya deh. Itu kancing tambah diperbaiki. Lurus sendiri. Saudara, maksud saya adalah kan jadi adem. Tenangku. Saudara saya bertanya-tanya, ada apa dengan istri saya kan?
Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Iya kan? Enak dia bicara siapa, enak tanya mau apa. Mari Bapak pun ini jaket yang gambar Garuda tuh. Dia bab tua Pancasila Bang dia. Mari kau. Mama gat kan enak. Susun tanya kopi, kote susun tanya, jaket. Kita lalu babokar mana bos? Kerja apa? Soko pulang bisa gangganok bagi ibu. Janganlah. Memang gangganok, betul. Ini kata Son bisa bantah. Cuma maksud saya penyampaian. Hendaklah apa? Kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bahkan Anda tahu jawabannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang sebelumnya belum dapat anugerah bisa terima anugerah. Allah karuniakan anugerah, Allah yang mengaruniakan. Tapi Allah pakai apa? Pakai cara kita bicara, pakai apa cara kita merespon, pakai apa cara kita menjawab, cara kita mempergunakan bibir mulut kita. Efesus 4:29, sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya apa? Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, siapa yang bisa membuat seseorang jadi model begini? Roh Kudus. Tidak ada yang lain, Roh Kudus. Makanya Paulus itu saudara-saudara, sebelum dia dihidupkan kembali oleh Roh Kudus, waduh, hidup Paulus penuh dengan apa? Kebencian, pembunuhan, ya, nama besar, capek target, bla 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 bla, kasih ancur orang. Yang penting saya pokoknya tetap naik, tetap top. Orang mau ancur-ancur, saya harus tetap jaya. Itu Paulus dulu. Dan ini hidup duniawi sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena Paulus waktu itu belum dihidupkan. Makanya kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 2 mulai ayat 1, Paulus berbagi tentang masa lalu semua orang, termasuk dia di dalamnya, sebagai orang Yahudi yang ngotot pegang hukum Taurat, tapi ternyata tanpa Roh Kudus mati rohani. Perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya. Terus 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang dihidupkan rohaninya pasti ada Roh Kudus. Orang yang mati rohani pasti ada roh jahat. Saudara lihat ini ayat. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara jangan terjebak bila oh setan itu hanya ada di kuburan, pohon besar, nah ini itu daerah-daerah keramat, rumah kosong. No, setan itu target kita. Kalaupun dia ada di sana hanya mengelabui kita seolah-olah dia di sana. Bukan, target utamanya orang. Target utama orang. Makanya kenapa Yesus bilang ada roh jahat masuk ke dalam orang, tapi nanti dia keluar, dia rindu kembali lagi. Matius pasal 12 ayat 43. Itu ayat bilang begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Roh jahat keluar dari mana Bapak Ibu? Manusia, bukan candi, bukan pohon, bukan kuburan. Terus sudah keluar jadi pikir nanti dia menyerah. Ini pribadi yang lembur demi kepentingan menarik orang supaya disiksa sama-sama di neraka. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapih teratur. Bersih, rapi, teratur. Tapi apa? Kosong. Dia kembali. 45 sama-sama 23. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian dia juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dan ini hanya berlaku atas orang yang mati rohani. Karena kalau orang sudah dihidupkan, ada Roh Kudus dalam diri kita, setan datang, oh tidak kosong. Sudah ada penghuni yang maha mulia, yaitu Allah Roh Kudus. Setan tidak bisa masuk. Tapi kalau kosong,
datang gereja, dibersihkan sedikit dengan firman, tapi tidak mengalami pertobatan sejati, tidak menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan, setan balik lagi setelah Anda keluar dari gereja. Balik lagi. Makanya Anda pun sifat-sifat lama, kok tidak hilang? Iya, karena kamu sudah dibersihkan tapi tidak bikin komitmen jelas. Soal Tuhan pilih orang, urusan Tuhan Allah. Kami harus mendorong Anda terima Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus berbagi nih di dalam Efesus 2 ayat 2 tadi, bahwa kalau orang mati rohani ada roh jahat di sana. Dan selanjutnya ayatnya yang ketiga dia bilang apa? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Amin. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat itu secara teliti, di balik dosa itu ada 3 hal. Keinginan daging, keinginan dunia, dan setan. Keinginan daging itulah potensi dosa kita dalam diri. Kita orang berdosa ada keinginan. Keinginan dunia itu dari luar, sistem-sistem duniawi. Nah, kalau ini dua kombinasi, setan masuk ke dalam, terciptalah dosa. Begitu. Keinginan daging, keinginan dunia, roh jahat, dosa. Nah, ini perlu dimerdekakan, perlu dilepaskan. Kita punya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Dia mau menyelamatkan kita. Ayat 4 dan 5 sama-sama. 1, 2, 3 apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita 5, telah apa? Menghidupkan kita. Haleluya. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, orang kalau sudah diselamatkan, dihidupkan begini, Bapak Ibu jemaat terkasih, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Ya, makanya di Galatia 5 ayat 22 sampai 25 yang kita baca, khusus ayat 25, Rasul Paulus bilang begini, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, artinya kita dihidupkan oleh roh, karena buah roh itu akan semakin berkembang, berbuah matang, itu kalau sudah hidup. Tidak ada pertumbuhan tanpa kehidupan. Start sebuah pertumbuhan itu dimulai dari kehidupan. Secara rohani, karakter Kristus, buah roh akan terus menjadi matang dalam hidup kita. Kalau apa? Jikalau kita hidup oleh roh. Ya, Roh Kudus akan melahir barukan siapa yang Dia mau. Dan diberkatilah Anda yang sudah dilahir barukan. Anda memang tinggal di sini sementara. Mungkin ekonomimu tidak sehebat orang. Rohanimu luar biasa. Rohani luar biasa. Makanya kalau ada orang yang sudah rohani begini, nanti kalau kita bahas buah-buah roh, dia tidak sekaya orang lain, tapi kalau bilang kemurahan, dia kaya sekali. Orang lain kaya materi, kakeknya luar biasa. Makanya itu orang kaya dia subuat semua, Yesus bilang, tes dia, jual harta, langsung sedih. Ini orang tidak kaya rohani. Beda deh orang yang mungkin, oke lah miskin, di gereja nih, jujur saya orang kaya kan sebenarnya terlalu banyak. Tapi di gereja bisa berdiri. Orang-orang yang mungkin tidak kaya itulah yang Roh Kudus pakai luar biasa juga untuk bersama orang-orang semua batopang pelayanan ini. Murah hati luar biasa. Orang kaya tapi gak kaya beta yakin masuk neraka. Saudara jangan bilang minta, saudara pun doi. Saudara pikasi di lain, saya hanya omong jangan bilang disumintan. Biar kasih ingat saja. Daripada saudara mati, itu 100M belum diapa-apain. Padahal pantai asuhan ada butuh banyak. Semua mereka mati santain doi bagi apa? Lu menghadap dan Tuhan santanya. Lu mati ke setengah berapa waktu itu? Bisu lupa kok bisu mati, lu pasti masih ingat. Kan yang mati tubuh, memori kita tidak lupa sembarang. Kau memori san mati. Bapak Ibu jemaat, yang mati cuma tubuh. Semua rekaman dibukakan di sana, nggak bisa mengelak. Semua pikiranmu itu tidak akan mati selama-lamanya. Itu bekas kaduk nih yang mati. Tapi yang roh tidak mati. Kenangan tidak hilang. Dari mana itu Lazarus? Orang kaya bisa tahu itu Lazarus. Dari mana? Memorinya tidak dimatikan. Saya yang pikir hidup ini enak-enak. Hidup sesungguhnya di sana, bukan di sini. Di sini ini transit. Di sini tanpa pelatihan doang. Jangan pikir kekal di sini.
Lebih baik apa? Miskin tapi kaya rohani. Seperti jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terus. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Jelas itu eksplisit. Ya, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kaya sejati. Kaya sejati. Pendoisan sebanyak orang. Tapi dia dengan kualitas hidup. Dia menabur lebih banyak dari itu orang yang banyak uang. Di mana-mana orang rasa dipulur rentangan. Ini orang kaya sesungguhnya. Ini orang kaya sesungguhnya. Kaya pelit masuk neraka. Miskin pelit lebih sengsara. Ya. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini kalau bukan dorongan Roh Kudus apa coba? Memberi lebih dari kemampuan tanpa diminta, mereka inisiatif. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Tidak ada yang paksa. Terus. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara lihat itu. Nah, jadi saudara-saudara, memang kalau tidak dihidupkan, susah yang begini-begini keluar. Dan kita bersyukur kalau kita dihidupkan oleh Tuhan. Amin. Itu tambahan soal pokok pikiran yang kedua. Hari ini, yang ketiga yang mau saya seberangkan adalah memahami dan mengalami Roh Kudus akan membuat kita betul-betul ya memahami dan mengalami buah roh dengan 9 manifestasinya. 9 manifestasi itu mulai dari kasih sampai pengendalian diri. Nah, ini tidak mungkin habis dalam minggu ini. Saya mau soroti kasih dulu, ya. Di pokok pikiran yang ketiga bagian pertama kita soroti kasih ya. Dari 9 manifestasi buah roh itu pertamanya apa? Di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Oh, haleluya. Saudara, kasih di sini beda dengan kasih yang dunia punya. Kasih yang dunia punya itu namanya kasih yang pura-pura. Kalau kita belajar dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-19, coba tunjukkan dulu apa yang saya maksudkan. Roma pasal 12 ayat 19, coba. Roma 12 ayat 19, Roma 12 ayat 9. Silakan dibaca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roh Kudus akan menghasilkan kasih yang asli, bukan yang begini. Kalau kasih yang begini ini pura-pura, dia cium orang, tetap hatinya tidak hormat ini orang. Hanya budaya timur saya, budaya sabu saya. Ketemu, ini tambah canda ini. Dia ada ngomong ina pun nama nih. Dia ada ngomong ini ina pun nama di belakang. Maka kalau ketemu, saudara dengar ya, munafik. Orang lihat dia bilang, badan tambah bagus. Bagus dari mana? Lu bicara puji sesuai fakta. Bilang sah. Maksudnya yang cocok gitu loh. Amin. Jangan-jangan mengada-ngada lah. Itu Yudas tuh. Cium, tapi bilang, siapa yang cium dia tuh? Sigi. Kasih yang pura-pura. Hendaklah kasih itu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita bicara tentang manifestasi buah roh, yang pertama yaitu kasih. Ini kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Senada dengan Galatia 5 ayat 22 itu. Di Roma 5 ayat 5 dia bilang begini. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara lihat ini. Saudara, kalau kita mau kasih yang asli, produk Roh Kudus. Kalau tidak, kasihnya omong kosong. Tanpa Roh Kudus, jangankan bilang dengan musuh. Dengan pasangan aja tidak tulus. Dengan pasangan aja banyak main drama. Dia bisa pelok dia pembini di sini, tapi jalan dinas dia bisa pelok perempuan lain. Di mana kasihmu? Tidak ada kasih, omong kosong. Padahal di pemberkatan
pakai mau baca puisi kok. Ke mana kok? Maria Magdalena. Contoh sekali. Beta ame di Alkitab kok. Jangan tersinggung. Sebagaimana cincin ini bulat tak berujung. Intonasinya tuh sama ke pidato kelurahan. Lu setelah lu puisi waktu nikah. Habis nikah lu kayak orang mengong. Kenapa? Kamu butuh Roh Kudus, jangan tersinggung. Anda harus rendah hati dan berkata, beta mau rasa itu roh. Supaya Anda tahu kasih di antara suami istri itu tulus. Bukan lu pelok di sini, lu pelok di sana, lu pelok di sini, lu pelok di sana. Lu bisa pelok laki-laki, tapi nanti laki lain pelok lu. Jadi kayak piara bergirir. Tidak boleh begitu. Udah setangan bisa tangan karena mana? Baru menyembah di gereja kayak mau ganti ini lighting tamu. Tidak bisa begitu. Anda lihat tanpa Roh Kudus saja nih kasihnya pura-pura semua, acting drama semua. Dia foto profil dan dia bini bersandar pipi, bohong. Maksudnya yang senada yang senada Roh Kudus loh ya. Kalau yang ada ya, kalau bisa tempel terus. Habis foto aja jalan begini, tak usah lepas lah. Iya kan? Kenapa ya kelihatan mesra di postingan? Di dalam tidak ada kasih. Wih, kalau postingan itu lebih dari Sarul dengan Mince. Lihat faktanya, soalnya indah sama sekali. Maksud saya adalah izinkan Roh Kudus menyingkirkan kasih yang pura-pura ini. Dia memunculkan kasih yang asli dan itu produk Roh Kudus. Produk Roh Kudus kasihnya tulus, tidak ada pura-pura. Ini sifatnya siapa? Sifatnya Yesus. Mengasihi di sini bukan berarti tidak pernah marah-marah lagi. Bukan. Kau Tuhan Yesus tidak pernah marah Petrus. Pernah. Kasih yang tulus itu saat puji dia puji, saat marah dia marah. Petrus, bagus, lu punya jawaban. Bukan karena lu tapi karena Bapa di atas batu karang ini kau dirikan jemaat. Itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia bilang, wahai iblis. Lu kenapa pikir begitu? Lu makan puji sekali. Berpuji. Yesus ngomong begitu. Ini saya berangkat ya. Tolong dicerna ya. Lu makan puji sekali. Baru puji lu di ayat 16, 17, 18. Di ayat 21, 22, 23, Matius 16. Dia mulai bikin aneh-aneh. Iblis kau. Itu kasih. Teguran nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Dia tidak main di belakang-belakang. Kan dia bukan anak gelap. Amin. Daripada yang sayang, kata-kata mutiara, cinta apa. Di belakang dia bikin aneh-aneh. Jangan begitu. Bertobat kita. Roh Kudus pasti mau tolong kita. Amin. Kekasih Allah. Dan kasih ini begitu penting. Kasih ini saudara-saudara lebih tinggi dari semua karunia lahiriah apapun. Kalau kita bandingkan dengan kasih dalam 1 Korintus 13 itu menarik ya. 1 Korintus 13 itu Bapak Ibu terkasih. Di akhir khotbah ini saya mau tambahkan ini. Di di 1 Korintus 13 itu antara 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 yang bahas karunia. Ya. Akibat ini karunia, gereja Korintus tidak kompak. Kasih kelihatan mulai dingin sekali di sana. Ya. Oke lah, karunia penting dan karunia tertinggi itu karunia apa? Bernubuat, khotbah. Itu karunia tertinggi. Bahasa roh itu paling rendah kalau Anda baca di Alkitab. Karunia tertinggi itu bernubuat. Dalam bernubuat itu ada khotbah. Pemberitaan firman. Tapi sekalipun berkhotbah adalah karunia tertinggi, tapi tanpa kasih, pengkhotbah pun masuk neraka. Pengkhotbah pun masuk neraka. Makanya di akhir dari pasal 12 itu, di 1 Korintus 12 ayat 31, Paulus bilang gini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Iya. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Karunia-karunia lebih utama silakan. Salah satunya adalah bernubuat, berkhotbah. Tapi ada yang lebih utama lagi. Aku mau tunjukkan kepadamu. Dia tunjukkan apa? Pasal 13. Pasal 13 dimulai dengan apa? Perhatikan ini. Ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Iya. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Iya. Ayatnya yang ke-2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Penggambaran ini luar biasa. Ternyata ada orang yang hebat-hebat di pelayanan, bisa jadi tidak ada kasih.
Ini bukan main-main gila. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, ya, di ayatnya yang pertama tadi dia bilang apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini luar biasa. Ya pasti ini bukan beta lah, karena beta kan bahasa Indonesia saja. Saya bahasa Kupang. Bahasa Inggris coba-coba tapi masih gugup. Untung ada Upsdev. Jadi bisa jadi translator buat beta di US. Wih, kalau beta yang bahasa berarti media sosial pasti rame, tapi rame dan bully. Dong pasti komentar paksa diri. Tapi kalau ini semua bahasa manusia dia bisa. Bahkan beberapa teman pendeta di NTT ini lebih unggul. Mereka tahu bahasa Indonesia, tahu bahasa daerah. Timor, Sabu, dong hafal. Jadi khotbah di Timor, enak bahasa Timor. Jangan ke beta. Pidi Amnatun. Amnuban. Dan Gemit Kota Kupang. Gemit Kota Kupang pun acara, beta pembicara. Besok khotbah maka 1,5 jam. Su dingin lah, angin lah. Antara mati termati, hidup terhidup. Besok bawa punya materi, beta punya ilustrasi lucu terbaik versi Timor. Sudah beta kasih. Jemaat begini sah. Tidak ada satu senyuman. Beta ini berharap banyak. Besok dapat. Tiba-tiba. Ibu yang kita kasih. Mama Taneo. Ya. Mama Taneo slow motion dari belakang datang. Papa minta maaf dong, son mengerti bahasa Indonesia. Dari tadi dong Mama Taneo. Apes banget hidup gua. 1,5 jam. Wah. Mama betul. Dosan mengerti bahasa Indonesia. Akhirnya Bapak Taneo maju kok translate. Tinggal 5 menit ya berdoa tutup. Maksudnya siapa mau ulang lah biar Roh Kudus yang bekerja. Terus justru bisa. Sudingin, 1,5 nih. MT cucu dari awal. Kasihan beta. Tapi sampai beta nih. Lebih kayak belajar mengucap syukur aja. Tapi yang ini dia tahu semua. Masuk dari awal gitu loh. Ingat bahasa manusia, bahasa malaikat semua. Tidak ada kasih percuma. Bahkan kasih itu identik dengan apa? Menabur, memberi. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Hati-hati. Ada orang memberi tapi tidak dengan kasih. Dari mana kita tahu? Baca ayat 3. Bahkan memberinya gila-gilaan. Bahkan diri pun dia rela dibakar tapi tidak ada kasih. Perhatikan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya, saudara lihat di sini. Jadi makanya saya ingatkan jemaat, saudara menabur apapun, saya harap Roh Kudus pimpin Anda. Supaya taburanmu jangan sia-sia. Karena menabur tidak dengan kasih, sia-sia. Bantu orang, bantu gereja, bantu hamba Tuhan harus dengan kasih. Tangan kanan kasih, tangan kiri tidak boleh tahu. Dan saya percaya kalau ada orang jenis itu, Roh Kuduslah yang membantu Anda. Saya selesai, sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.